Baik, untuk pagi hari ini kita membahas tentang strategi kepemimpinan nasional. Ya, kalau kita berbicara kepemimpinan, kalian pasti sudah dijelaskan di minggu pertama apa sih itu kepemimpinan gitu kan? Seorang pemimpin yang menurut kita baik itu menjadi contoh teladan itu yang seperti apa gitu ya. Paling tidak kita sudah punya gambaran tentang pemimpin. Lalu pada saat kita berbicara pemimpin, setiap pemimpin pasti punya strategi pada saat beliau memimpin. Contoh saja kayak misalkan Presiden Republik Indonesia dari awal dari pertama ya Pak Soekarno sampai ke Pak Joko Widodo gitu ya. Mereka punya strategi nih untuk memimpin. Kalau ditanya siapa yang paling baik, siapa yang paling bagus, ya semuanya baik, semuanya bagus. Karena setiap pemimpin pasti punya visi, misi, tujuan ke depan. Cuman gaya kepemimpinan mereka lah yang membedakan antara satu pemimpin dengan pemimpin yang lain. Mungkin kita di eranya Pak Soekarno belum lahir, tapi kita bisa baca sejarah. Ya, sejarah menunjukkan tentang bagaimana kepemimpinan beliau. Atau misalkan di era Pak Soeharto gitu ya, kalian belum lahir, tapi kita bisa baca sejarah. Ya, sejarah menceritakan bagaimana kepemimpinan beliau sampai dengan presiden sekarang dan yang akan berakhir di bulan depan gitu ya, akan dilanjutkan dengan presiden terpilih selanjutnya. Yang ingin saya sampaikan adalah dari beberapa orang presiden Republik Indonesia, mereka punya nih strategi masing-masing untuk memimpin negara kita. Kalau kita berbicara pemimpin, pemimpin itu tidak harus di pucuknya, tidak harus di utamanya, tidak harus di atas gitu ya. Pemimpin itu paling tidak ada orang yang dipimpin. Oh, jumlahnya kecil, tetap saja dia disebut sebagai pemimpin. Contoh, kayak kita di dalam kelas ada ketua kelas. Yang dipimpin cuma 30 orang, 40 orang, ya tetap dia disebut sebagai pemimpin di kelas kita ya. Atau misalkan dia sebagai eh, apa nih, ketua dalam satu acara musik gitu kan, anggotanya cuma 7 orang, ya tetap dia disebut pemimpin. Ya, pemimpin itu bukan berapa banyak jumlah orang yang dipimpin, tetapi ada orang yang dipimpin, itulah yang disebut sebagai pemimpin. Ya, pemimpin itu harus seperti apa? Harus cakap, ya harus pinter, harus luwes, ya punya wibawa, punya kemampuan untuk mengkoordinir, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita berpikir bahwa enak ya jadi pemimpin, kalau menurut saya pemimpin itu tugas dan tanggung jawabnya besar sekali. Ya, nggak seenak yang kita bayangkan. Mungkin kalau kita berpikir bahwa menjadi seorang pemimpin dikenal, ya di satu sisi itu hal yang positif yang kita rasakan. Tapi bagaimana pada saat ada masalah? Bagaimana pada saat misalkan keadaan itu tidak sesuai atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, gitu kan? Pasti seorang pemimpin harus segera mencari solusi yang terbaik. Makanya kita tidak hanya berpikir menjadi seorang pemimpin itu enak karena dikenal banyak orang, tetapi bagaimana gaya kepemimpinan kita pada saat kita ditunjuk atau dipercaya sebagai pemimpin. Kamu sebagai ketua kelas sebenarnya tugas dan tanggung jawab kamu lebih besar dibandingkan dengan teman-teman yang tidak menjadi ketua kelas. Ya, misalkan malam-malam di WA dengan karena ada sesuatu dan lain hal. Atau pagi-pagi gitu ya, di WA dia tidak diminta tolong dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh nih bahwa seorang pemimpin itu tugas dan tanggung jawabnya lebih besar. Kalau kita lihat di slide kita bahwa ada kunci mengimplementasikan strategi ya, di antara lain ada struktur. Berbicara tentang pemimpin itu tidak harus pemimpin negara. Ya, bisa pemimpin komunitas, bisa pemimpin organisasi, bisa pemimpin perusahaan, bisa juga mungkin pemimpin kelas gitu ya. Kembali lagi dikatakan pemimpin berarti ada orang yang dipimpin. Berapa orang tergantung. 2 orang juga kita sebagai pemimpin. Misalkan kamu dipercaya sebagai pemimpin
tapi bawahan kamu hanya 2 orang. Apakah saya layak disebut pemimpin? Ada kantor yang menerapkan masuk jam 8 pagi, pulang jam 5 sore. Ya, itu budaya. Tapi ada perusahaan lain atau ada kantor lain yang menerapkan masuknya jam 9, tapi nanti pulangnya jam 6 gitu kan. Kok bisa berbeda? Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tinggal bagaimana perusahaan itu menerapkan norma-norma, aturan-aturan yang memang berlaku di perusahaan tersebut. Ada perusahaan yang menerapkan, oh setiap hari Jumat kita pakai baju batik, ya. Boleh warna-warni, boleh segala macam, tapi atasan batik. Lalu perusahaan kita agak berbeda nih, kita menerapkan setiap hari Senin wajib menggunakan batik. Nah, itulah budaya organisasi kita yang membedakan antara kebiasaan-kebiasaan di perusahaan kita dengan kebiasaan-kebiasaan di perusahaan orang lain. Boleh nggak pakai batik di hari Senin? Boleh saja kalau itu aturan dalam suatu perusahaan. Ya, misalkan masuk kerja, pulang kerja berbeda dengan yang biasanya, boleh nggak? Boleh. Itulah habit, itulah budaya dari organisasi yang bersangkutan. Yang penting ya nilai-nilai atau norma-norma itu sudah disepakati. Artinya disepakati bukan keinginan si atasan aja gitu ya. Misalkan atasan menerapkan kita masuk jam 7 pagi ya gitu ya. Tahu-tahu pada saat kita terapkan jam 7 pagi banyak yang terlambat gitu kan. Karyawan apa sampai kantor itu udah lewat waktunya dan lain sebagainya. Sebagai pemimpin dia harus cari tahu ini kenapa. Oh, apa kepagian gitu kan? Misalkan oh ternyata pagi diundur jadi jam 8 gitu ya. Lalu nanti dievaluasi lagi kalau masuk jam 8 gimana dengan kreditnya Jakarta seperti apa? Oh, masih banyak juga yang terlambat karena banyak karyawan kita yang rumahnya atau tempat tinggalnya jauh dari perusahaan. Perusahaan misalkan ambil inisiatif lagi, masuknya nanti mulai setengah 9 atau jam 9, tapi pulangnya lebih lama lagi gitu ya. Jadi untuk hitungan jam tetap, tapi untuk jam masuknya saja yang berbeda. Pada saat itu dilakukan, itulah yang disebut sebagai budaya organisasi. Ya, budaya itu yang membedakan antara satu perusahaan atau satu organisasi dengan perusahaan atau organisasi yang lainnya. Jadi sah-sah saja. Next time, suatu saat, misalkan kita punya rezeki, kita punya kesempatan, kita bisa buat organisasi atau perusahaan, kamu harus mampu membuat norma-norma atau aturan-aturan yang berbeda untuk membedakan perusahaan kamu atau organisasi kamu dengan organisasi orang lain. Sah-sah saja asal semuanya itu masih pada saat dievaluasi nilainya masih bagus. Ya, pada saat kita evaluasi masih oke-oke saja, boleh kita terapkan itu menjadi budaya dalam organisasi kita. Berbicara tentang kepemimpinan strategik berarti berbicara tentang bagaimana sih kita sebagai seorang pemimpin mampu untuk memotivasi, mendorong, mengajak bawahan kita ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan. Suatu perusahaan, suatu organisasi, suatu komunitas, bahkan suatu negara pasti punya visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai. Ya, bagaimana kita bisa mencapai tujuan tersebut ya? Caranya adalah kita bekerja sama. Atasan bekerja sama dengan bawahan, bawahan bekerja sama dengan atasan gitu ya. Jadi saling, bukan hanya memerintah saja, bukan hanya satu arah saja. Gitu ya, kalau satu arah itu kan atasan hanya menyuruh bawahan. Tapi kalau 2 arah, bawahan bisa bertanya, bawahan bisa sharing, bawahan bisa meminta pendapat dan lain sebagainya. Ya, organisasi yang baik dan benar itu adalah kalau memang komunikasi yang berjalan, komunikasinya 2 arah, top down, ya, dari atas ke bawah dan juga dari bawah ke atas. Ya, jangan hanya merintah saja. Misalkan kayak saya pemimpin di sini, saya perintahin siapa aja Selin gitu ya, atau saya perintahin Adinda gitu, tapi saya nggak pernah mengerjakan sesuatu hal. Cuman saya bilang, Adinda mana tugas kamu? Begitu salah saya marah-marah.
Pada saat Adinda tanya, ya masa itu saja kamu nggak bisa gitu ya. Banyak pemimpin yang kayak gitu. Yakinlah kalau kita pemimpin yang seperti itu kita nggak disukai. Kenapa? Karena nggak ada solusi. Seorang pemimpin juga harus menghasilkan solusi gitu ya bagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi bawahannya. Lalu juga misalkan pada saat mengambil keputusan, pengambilan keputusan itu ada pada eh, apa ya daerahnya si pemimpin. Kalau saya sebagai pemimpin tidak bisa mengambil keputusan, ya saya belum layak disebut sebagai pemimpin. Boleh nggak saya misalkan menanyakan ke Sultan? Boleh. Ya boleh nggak saya tanyakan ke Paulia? Boleh. Tapi yang mengambil keputusan tetap saya. Ya, itulah seorang pemimpin. Misalkan kita ada dalam posisi yang tidak mengenakan, contoh saja, kita pada saat memimpin ada masalah, ya, masalah ini cukup berat. Lalu dengan segera saya harus mengambil keputusan A atau B. Ya, saya kumpulin nih orang-orang yang memang saya anggap mampu, punya skill, berkualitas. Saya tanya, ya, contoh saja, misalkan saya tanya nih dengan Tasya. Tasya, gimana menurut Anda begini-begini nih? Dia kasih solusi. Oke, saya pertimbangkan. Ya, lalu misalkan saya tanya lagi beberapa orang gitu ya. Andika, bagaimana nih kalau posisi seperti ini? Dikasih lagi bantuan solusi. Lalu misalkan saya tanya lagi dengan yang lainnya, saya tanya beberapa orang yang memang punya kemampuan gitu ya, punya skill. Lalu pada saat mereka memberikan solusi, disinilah saya harus mampu mengambil sebuah keputusan. Ya, dari eh, solusi yang diberikan bawahan saya, nanti saya simpulkan saya harus kayak gimana, saya harus melakukan apa, saya harus mengambil kebijakan apa, saya harus mengambil keputusan yang seperti apa gitu ya. Itulah seorang pemimpin. Tetapi pada saat misalkan saya malah menyerahkan gitu ya, Adinda udah kamu aja deh yang mutusin gitu ya. Padahal Adinda itu bawahan saya gitu ya. Tapi saya menyuruh dia. Nah, di situ berarti saya tidak punya rasa percaya diri, saya tidak punya keputusan, saya tidak mampu nih mengambil kira-kira keputusan apa nih, A atau B, atau pilihan yang lainnya. Saya nggak mampu. Sehingga saya suruh bawahan saya. Itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya belum layak atau belum cocok disebut sebagai pemimpin. Karena kita belum mampu untuk menentukan kebijakan apa yang kita ambil. Pada saat berbicara proses manajemen strategik ya, di mana kita bisa lihat alurnya, dikatakan di sini ada maksud strategiknya harus jelas. Kita harus kasih tahu apa maksudnya. Kita juga harus punya misi, ya kita harus juga punya tujuan, kita juga harus punya misi gitu kan. Tujuannya supaya apa? Ya supaya berhasil. Pada saat kita berbicara keberhasilan seorang pemimpin, ya bukan kita yang nilai. Saya pemimpin di kelas ini misalkan. Lalu saya mengatakan, wah keren ya kepemimpinan saya. Bukan saya yang menilai keberhasilan pemimpin itu. Yang menilai siapa? Orang lain. Kalau saya di sini sebagai pemimpin, anggaplah bahwa kita suatu perusahaan, saya sebagai pemimpinnya, saya sebagai leadernya kalian, lalu dengan bangganya saya mengatakan bahwa kepemimpinan saya sukses ya. Nah, sebenarnya itu salah. Kenapa? Karena yang menilai keberhasilan suatu pemimpin itu adalah orang-orang yang dia gitu ya, Nida ya, eh, teman-teman kita yang lain yang kita pimpin, mereka lah yang layak untuk menilai apakah kepemimpinan saya ini sudah oke atau tidak, sudah baik atau tidak. Jadi bukan bukan diri kita sendiri yang menilai keberhasilan eh, tindakan-tindakan atau kepemimpinan-kepemimpinan yang kita jalani selama ini. Ada model, ada formulasi ya yang memang kita harus buat dan bagaimana juga kita bisa menerapkan model atau misalkan strategi yang kita buat itu harus bisa diterapkan. Banyak pemimpin yang hanya omong doang. Ya, itu nggak bagus.
Kalau yang bagus itu adalah ngomongnya sedikit, tindakannya banyak. Kalau saya cuma cuap-cuap saja, kita harus buat perusahaan kita ini eh, apa mampu bersaing, ya mampu bersaing di skala nasional bahkan di skala internasional. Tapi kerjaan saya nggak ada, Om Do. Bagaimana perusahaan kita bisa bersaing kalau pemimpinnya saja tidak melakukan tindakan apa-apa? Jadi, bagaimana caranya kita mampu membuat model, kita mampu membuat strategi, kita mampu membuat taktik, tapi kita juga mampu menerapkannya. Jadi juga bukan sekedar wacana aja. Kalau kita di sini disuruh buat wacana, saya rasa semuanya jago. Tapi pada saat kita mengimplementasikannya, pada saat kita menerapkannya, belum tentu bisa. Apalagi kita membuat strateginya yang terlalu tinggi, terlalu wah, gitu kan? Akhirnya kita untuk menjangkau dan eh, mencapai dari strategi atau model yang kita buat itu agak kesulitan. Bagaimana cara pembuatan strategi yang oke ya? Harus dinilai bagaimana SDM saya berkualitas nggak? Kalau misalkan di sini ada bawahan saya ya sejumlah kayak kita lah nih ya 112 orang, saya harus mengira-ngira dulu SDM saya yang berkualitas tuh berapa persen. Ya, oh ternyata 75% itu SDM-nya berkualitas semua, punya skill dan lain sebagainya. Ya, saya bisa membuat suatu model atau suatu formulasi yang oke. Kenapa? Karena nanti pasti bisa diserap, ya pasti bisa diimplementasikan dengan SDM-SDM saya yang berkualitas. Tapi sebaliknya, kalau ternyata dari 112 orang bawahan saya, ternyata cuma 20% yang punya skill, yang punya kemampuan gitu kan. Ya saya membuat formulasi, saya membuat model, saya membuat apa ya strategi, ya jangan muluk-muluk. Kenapa? Karena cuma 20% yang bisa kerja, 20% yang bisa melakukan apa ya, mempunyai misalkan skill yang bisa bekerja dan lain sebagainya. Kalau formulasi model strategi saya buat terlalu oke, terlalu high gitu ya, nggak terjangkau oleh karyawan lainnya yang misalkan sejumlah 80% itu. Jadi harus kita sesuaikan ya dengan SDM-SDM yang kita miliki, skill-skill yang kita miliki gitu ya. Jangan sampai kita pada saat membuat model atau formulasi atau strategi itu ya tidak sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Supaya strategi itu tidak hanya wacana, tidak hanya umdo, tetapi juga suatu penerapan. Berbicara kepemimpinan ada dua aksi. Yang pertama, pemimpin itu harus mampu membimbing. Ya, di pertemuan pertama pasti juga dikatakan hal yang sama. Pemimpin yang disukai adalah pemimpin yang mampu membimbing, mengarahkan, ya, membantu. Ya kalau memang kita lakukan itu pada saat kita menjadi seorang pemimpin, yakinlah kepemimpinan kita disukai. Kenapa? Kita tidak cuma perintah. Mungkin teman-teman di sini pernah jadi ketua OSIS, pernah jadi ketua kelas, pernah menjadi ketua panitia 17-an di rumahnya, atau pernah menjadi ketua dalam event-event di sekolahan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Pada saat kamu jadi ketua, coba kamu bayangkan apa-apa saja kepemimpinan kamu pada masa itu. Apakah kamu cuma perintah? Contoh, ini cuma nyuruh aja. Kamu kerja ya, kamu kerjakan ini, kamu beli ini, kamu ke sana, kamu ke ini. Tapi dia diem aja. Tinggal nanya, mana yang kamu beli? Kamu ke sana hasilnya apa? Tadi kamu kerjakan ini, mana hasilnya? Nah, jadi kita cuma nyuruh sama meminta hasil. Tapi giliran ditanya, giliran apa diberikan jawaban tetapi salah, kita marah-marah. Pasti kamu tidak disukai dengan gaya kepemimpinan. Jadi jangan sampai kita memimpin dengan gaya seperti itu. Tapi bagaimana caranya? Ya kita sama-sama. Sekalipun saya pemimpin, ya saya harus juga harus ikut serta. Kalau saya sudah ikut serta di dalam kepemimpinan saya,
Ya, jadi otomatis pada saat kita melakukan tugas dan tanggung jawab itu bersama. Tapi paling tidak saya sesekali berada di depan sebagai pemberi contoh dan sesekali saya ada di belakang sebagai pendorong. Ada kadang-kadang karyawan yang harus didorong baru dia bekerja ya. Saya harus menempatkan diri pada posisi yang seperti itu. Atau ada juga karyawan yang kadang-kadang harus ditegur. Kalau nggak ditegur nggak kerja gitu kan, harus ditegur. Tapi jangan memukul rata semuanya. Karena setiap orang itu pasti memiliki karakteristik bekerja yang berbeda-beda. Kita sebagai pemimpin harus tahu ya. Oh, ternyata misalkan si Raivan itu harus dimarahi dulu baru bekerja. Ya sudah, pada saat dia duduk santai, ya saya tegur supaya dia kerja. Ya, oh Tasya nggak perlu dimarahi, cuman diingatin aja. Jadi nanti misalkan saya ketemu Tasya, Tasya gimana? Udah selesai belum tugasnya? Oh iya iya iya, sebentar saya kerjain gitu ya. Jadi memposisikan diri, ya kita harus tahu bawahan kita itu karakter penyelesaian tugasnya seperti apa. Jadi jangan pukul rata semuanya, semuanya harus dimarahi, belum tentu. Ada yang tanpa dimarahi sudah bekerja, ada yang cuma diingatkan sudah mengerjakan gitu ya. Kita harus sebagai pemimpin harus mampu membimbing. Ya, lalu juga kita harus memberikan tawaran. Tawaran apa? Tawaran untuk mereka mengupgrade keahlian mereka. Ya, Tasya di sini misalkan, oh jago banget komputernya misalkan. Tapi kurang nih bahasa asingnya. Ya saya sebagai pemimpin misalkan menawarkan supaya bahasa Inggris kamu lebih oke, ikut pelatihan ya, ya. Atau misalkan ikut seminar-seminar ya, gitu ya. Jadi kita seorang pemimpin juga harus menawarkan keahlian-keahlian yang dimiliki dan juga keahlian-keahlian yang belum dimiliki, upgrade semuanya. Jadi jangan kita sebagai pemimpin jangan puas aja dengan hasilnya bawahan kita, tapi harus di-upgrade. Makanya perusahaan-perusahaan yang bonafit, perusahaan-perusahaan yang sudah maju itu dia memperhatikan bagaimana supaya karyawan-karyawannya ini skillnya tidak jalan di tempat, tetapi terus bertambah, terus bertambah. Apa yang harus saya lakukan? Pelatihan apa, seminar apa, ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu saya perhatikan supaya SDM saya semakin hari semakin berkualitas. Pada saat kita berbicara negara, organisasi, perusahaan, pasti ada yang namanya perubahan. Ya, perubahan itu terus berjalan. Kalau kamu tidak suka dengan perubahan, pasti kamu akan ketinggalan. Ya, saya ulangi ya, kalau kamu tidak suka dengan yang namanya perubahan, pasti kamu ketinggalan. Perubahan itu harus. Dulunya kita menggunakan media konvensional, televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Mau nggak mau ada perubahan. Media itu sudah mulai media sekunder. Kita beralih kepada media primernya apa? Media yang terhubung dengan internet. Lalu kita, aduh nggak ngerti nih cara buka sosial media. Nggak ngerti nih buat akun sosial media gitu ya. Akhirnya kita nggak mau nih mengikuti perkembangan zaman atau perubahan zaman. Ya sudah kita ketinggalan. Ya namanya perubahan harus diikuti. Kalau kamu tidak mengikuti perubahan, pasti kamu ketinggalan. Apalagi seusia kalian, kalau yang namanya adanya suatu perubahan, rasa ingin tahunya pasti besar. Ya, itu bagus. Kenapa? Karena kita ingin eh, adanya suatu perubahan dalam diri kita dan dalam organisasi kita. Jadi kalau itu harus dinikmati, perubahan itu harus jalan, bukan ditakutin, bukan dihindari. Perubahan ada, pasti ada. Di negara kita ada perubahan, ada. Yang kita harapkan adalah perubahan yang positif, ya perubahan yang maju ke depan, bukan malah mundur, gitu kan? Di perusahaan kita ada perubahan nggak? Harus ada. Di organisasi kita ada perubahan nggak? Harus ada. Dan setiap orang di dalamnya harus mengikuti perubahan. Tinggal bagaimana nih ada perubahan yang orang cepat adaptasinya, gitu ya. Oh ternyata Vika susah nih mengikuti perubahan.
sepanjang dia berusaha untuk melakukan perubahan, walaupun agak sulit ya nggak apa-apa. Suatu saat dia pasti akan mengalami dan mengikuti perubahan tersebut. Oh ternyata Salwa cepet nih, cepat sekali melakukan perubahan gitu kan, cepat beradaptasi, bagus ya, bagus. Kenapa? Karena dia mau tidak mau saya harus ikut berubah. Jadi kita semua yang ada di room ini jangan takut dengan namanya perubahan. Jangan menghindari yang namanya perubahan, tetapi harus dijalani, harus dinikmatin gitu ya, supaya kita ikut arus. Kalau kita tidak mau perubahan berarti kita melawan arus. Ya, kita bisa bayangkan kalau di laut lepas kita berlawanan dengan ombak, ya pasti kita akan ya dimakan oleh ombak itu. Tapi kalau kita mengikuti arus ombak itu ya kita akan selamat. Begitu juga dengan perubahan. Perubahan kalau kita ikutin ya kita akan selamat. Tapi kalau perubahan itu kita benturkan, kita lawan gitu kan, ya otomatis kita akan tenggelam ya. Jadi ikuti perubahan. Jangan pernah takut dengan yang namanya perubahan, tetapi kita harus menikmati. Sekarang aja kalian sudah menikmati perubahan. Ya, waktu SMA masih pakai baju seragam, pagi masuk jam setengah 8, pulangnya jam 3, seterusnya sampai hari dari Senin sampai Jumat. Sekarang kadang-kadang kita ada yang masuk pagi, ada masuk nanggung jam 10, ada masuk siang gitu ya. Nah, itu perubahan. Kalau kamu nggak bisa mengikuti perubahan itu, ya kamu ketinggalan. Tapi pada saat kamu beradaptasi, oh ternyata kuliah itu seperti ini ya. Masuknya nggak tiap hari jam 7, nanti ada yang jam 10, nanti ada yang siang. Ya, waktu sekolah dulu pakai baju seragam, sekarang sudah pakai baju bebas, itu perubahan. Tanpa kamu sadari, sebenarnya kamu sedang mengalami yang namanya perubahan. Beradaptasi. Ada yang gampang, ada yang sedang-sedang aja, ada yang sulit. Kita yang pada posisi mana nggak masalah. Kamu ada pada posisi yang sulit untuk berubah nggak apa-apa. Yang penting jangan dilawan. Ikuti perubahan itu ya supaya kita selamat. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Boleh silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bu, Saya saya mau kasih. nanya. Oh ya, silakan. Kaila. Iya, Ibu kan bilang bahwa perubahan itu kan harus diikuti ya, Bu. Nah, Mm-mm. Ibu juga bilang kalau seandainya pemimpin itu juga bisa membawa perubahan ke organisasi. Terus kalau Mm-mm. seandainya misalnya nih kita sebagai seorang anggota Mm-mm. kedapatan pemimpin yang memberikan perubahan yang buruk ke organisasi itu, mungkin bisa jadi juga kita jadi satu-satunya anggota yang merasakan perubahan yang buruk itu. Terus gimana Bu cara untuk menyelesaikannya Bu? Apakah kita tetap harus mengikuti perubahan itu, tetap harus beradaptasi walaupun kita tahu itu Mm. buruk gitu? Makasih Bu, Baik. itu aja. Ya, baik. Terima kasih Kayla untuk pertanyaannya ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa perubahan itu harus ke arah yang positif. Tapi tidak semuanya nih. Kalau misalkan case-nya itu seperti Kayla katakan, kita ada dalam suatu perusahaan, tetapi bos kita malah menyuruh kita ke arah yang negatif lah ya. Misalkan, nggak apa-apa bohong, yang penting jualan kita laku, misalkan. Ya, kita orang yang nggak mau berbohong nih, kan agak sulit nih. Gimana caranya ya saya harus berubah ke berbohong supaya mempertahankan organisasi saya misalkan. Kita ada pada posisi seperti itu. Ya, kalau kita berbicara perubahan, ya makanya banyak orang yang akhirnya tidak betah dalam suatu perusahaan, dalam suatu organisasi, kalau case-nya kayak Kayla bilang tadi. Dia disuruh, kadang-kadang kita ingin menyelamatkan perusahaan, ya bagus. Tapi dengan cara yang negatif, ya nggak bagus. Tinggal bagaimana kita sebagai personnya, sebagai orangnya, mau nggak kita berubah ke arah yang negatif. Kalau nggak mau, makanya banyak orang akhirnya resign. Dia nggak kuat dengan gaya kepemimpinan orang tersebut. Lebih baik saya mundur. Lebih baik saya cari kerjaan lain yang lebih jelas, lebih jujur, dan lain sebagainya. Jadi kitalah kembali yang menentukan apakah perubahan yang negatif ya, kalau tadi saya contohkan selalu yang arah positif. Tapi kalau ada case yang
perubahan itu ke arah yang negatif, kamu yang mengambil keputusan. Apakah kamu tetap stay di tempat itu, atau kamu, ya saya harus keluar, saya nggak bisa. Kalau saya disuruh berubah ke arah negatif, saya nggak bisa. Lebih baik saya keluar. Gitu ya. Jadi keputusan itu ada di kita. Tetapi kalau perubahan ke arah yang positif, wajib harus kamu lakukan. Sulit, nggak apa-apa. Ya, kesulitan itu pasti ada. Namanya perubahan pasti kita mengalami kesulitan. Tinggal bagaimana kitanya mau atau tidak. Kalau Kayla ada pada posisi gaya kepemimpinan bosnya kamu itu nggak menyenangkan, selalu menunjukkan hal-hal yang negatif untuk melakukan perubahan, Kayla bisa ambil keputusan. Apa keputusannya? Kayaknya gue nggak bisa deh. Gue nggak mampu kerja di sini. Ya, kamu ambil keputusan. Kamu tinggalkan tempat itu, kamu cari tempat yang lain. Ya, perubahan itu pasti arahnya ke positif. Jangan ke arah yang negatif. Kalau kamu sudah positif lalu diarahkan ke negatif, ya pasti kamu tidak akan mau. Ya, jadi perubahan itu yang kita inginkan adalah perubahan ke arah yang positif. Kalau terjadi ke arah yang negatif, tinggal kamu mengambil keputusan. Apakah kamu ada pada posisi itu terus, atau lebih baik saya pergi, lebih baik saya keluar, lebih baik saya cari tempat yang lain, gitu kan? Supaya saya bisa melakukan perubahan, tetapi perubahan ke arah yang positif. Jadi kembali ke kita, kalau pada posisi kita berada di perubahan yang negatif. Gitu ya, kurang lebih ya Kayla ya. Ya, Bu, makasih. Baik, yang lain boleh silakan. Ibu, saya boleh bertanya? Silakan. Baik, Bu. Terima kasih kesempatannya. Sebelumnya saya mau bertanya. Saya kan menyimak omongan Ibu kalau pemimpin itu ada yang memberikan tugasnya sebagai pemimpin, tapi ke bawahannya itu merupakan hal suatu ketidakpercayaan kan ya, Bu? Tapi bagaimana kalau situasinya itu seorang pemimpin harus membuat keputusan yang sulit? Misalnya ada konflik antara konflik karyawan internal dan karyawan eksternal nih. Gimana sih untuk tetap bisa menjaga hubungan kerja yang baik dan produktif? Kira-kira gimana ya Bu cara terbaik untuk melakukannya sebagai seorang pemimpin yang masih sulit untuk membuat keputusan, Bu? Oke, kalau berbicara pemimpin untuk karyawan di dalam perusahaannya ya, karyawan internal dan pesaing. Eksternal itu maksud kamu pesaingnya? Maaf Bu, karyawan internal misalnya kayak kelompok yang misalnya kelompok kerjanya dan karyawan yang bagian hasil kerjanya itu Bu, itu gimana? Oke, kalau misalkan sama-sama karyawan internal konflik, konfliknya itu kalau konflik mengenai pekerjaan, ya itu bisa diselesaikan oleh pemimpin. Tapi kalau konfliknya itu adalah konflik personal, itu nggak bisa diselesaikan oleh pemimpin. Kenapa? Kalau personal kan nggak ada hubungannya dengan pekerjaan, otomatis pemimpin nggak punya hak untuk menyelesaikan masalah mereka. Tetapi kalau misalkan bermasalahnya adalah masalah di pekerjaan, ya konfliknya itu pekerjaan. Contoh lah misalkan Tasya di sini berkonflik sama Kaila, tapi urusannya urusan pekerjaan gitu ya, bukan urusan personal nih, urusan pekerjaan. Saya sebagai pemimpin ya harus mampu nih melihat Tasa itu atau melihat Kayla itu secara profesional juga. Contoh, hubungan saya dengan Tasya baik, tapi hubungan saya dengan Kayla tidak baik. Pada saat saya mengambil sebuah keputusan yang sulit, saya nggak boleh lihat secara personalnya, tapi saya lihat, oh ternyata Kayla itu secara personal dengan saya kurang baik, tapi pekerjaannya bagus. Nah, Tasya secara personal itu dengan saya bagus, tapi pekerjaannya kurang bagus. Bagaimana posisi saya? Sulit pastikan. Yang satu secara kedekatan itu sangat dekat, tapi pekerjaannya tidak bagus. Yang satu secara personalnya kurang baik, tetapi pekerjaannya baik. Ya saya kalau ditanya sebagai pemimpin apa yang akan saya lakukan, ya saya akan memilih Kayla. Kenapa? Karena pada posisi pekerjaan Kayla lebih bagus daripada Tasya. Walaupun Tasya di sini adalah hubungan saya paling dekat kalau secara profesional, tapi kadang-kadang sulit dilakukan oleh pemimpin. Kalau pemimpin sudah kedekatan secara personal, dia pasti akan mempertahankan itu. Kenapa? Karena banyak pemimpin yang like dislike, ya, ke Tasya like, ke Kailanya dislike gitu ya. Nah, tapi walaupun pekerjaan Kaila itu bagus, pemimpin itu sulit pada posisi yang
seperti itu. Kalau misalkan sebaiknya seperti apa, pasti yang dipertahankan adalah Kayla. Karena secara pekerjaan, Kaylanya lebih bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Misalkan dia bertanggung jawab dan lain sebagainya. Sedangkan Tasya misalkan secara personal dekat, tetapi kalau secara pekerjaan kurang. Yang dipertahankan pasti yang bekerjanya lebih baik. Ya, posisi sulit itu banyak. Misalkan karena konflik karyawan, atau misalkan yang paling sulit itu lagi itu kalau pemimpin harus mem-PHK karena perusahaan kita bukan sedang mengalami penurunan, otomatis saya harus merumahkan beberapa orang karyawan. Itu juga keputusan yang sulit bagi seorang pemimpin. Dia harus menimbang, siapa yang dirumahkan. Ya, kalau semuanya ternyata semuanya kerjaannya bagus. Ya, siapa nih yang harus saya rumahkan? Kalau saya tidak merumahkan sebagian, ya perusahaan saya akan semakin tidak kuat gitu kan. Itu keputusan yang sulit. Pasti saya harus juga menimbang-nimbang bagaimana cara kerja mereka, bagaimana loyalitas mereka gitu kan. Ya memang kurang loyal terhadap perusahaan, otomatis saya rumahkan sementara. Nanti kalau perusahaan kita mulai beranjak maju lagi, baru saya rekrut lagi mereka. Itu banyak kondisi-kondisi seperti ini adalah kondisi-kondisi di mana pemimpin itu sulit mengambil keputusan. Tapi kembali lagi kalau sebagai seorang pemimpin dia harus bisa mengambil keputusan. Apakah keputusan menyenangkan atau keputusan yang sulit? Kalau keputusan yang menyenangkan oke-oke saja. Kita ambil hadiahnya atau tidak gitu kan? Tinggal kita perhitungkan kalau kita ambil apa konsekuensinya, kalau kita tidak ambil apa konsekuensinya. Itu menyenangkan. Tapi kalau case tadi harus merumahkan karyawan, harus menegur karyawan yang berkonflik. Tapi sebagai seorang pemimpin ya dia harus punya kemampuan mengambil keputusan. Tasya pernah jadi pemimpin? Ketua Pernah, kelas misalkan? mungkin lebih ke bawahan ketua kelasnya gitu Bu, kayak sekretaris atau Boleh, ya, pemimpin juga kan? Tadi seperti saya bilang ya, iya pemimpin Bu. itu kan harus di pucuknya. Kamu punya bawahan, 2 orang, 3 orang, ya kamu tetap disebut sebagai pemimpin ya. Nah, pada saat kamu memimpin seperti apa? Tasya boleh ingat-ingat lagi. Gitu kan, oh saya arogan, saya peduli, saya care, dan lain sebagainya. Ya, kamulah yang menentukan, kamu yang menentukan sendiri kamu menggunakan gaya kepemimpinan yang seperti apa. Supaya disukai, jangan egois. Supaya disukai, jangan arogan, gitu kan? Nah, kita semua di sini pasti pernah jadi pemimpin, walaupun bukan pucuk pimpinan, ya. Baik, ada lagi, Tasya yang ingin ditanyakan? Baik, sudah Bu. Terima kasih banyak Ibu Ya, penjelasannya. sama-sama. Boleh ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Bu, saya izin bertanya. Boleh, silahkan. Sebelumnya saya izin bertanya terkait bagaimana menanggapi bawahan yang saya sebagai pemimpin menanggapi bawahan yang sesuatu apa-apa tuh harus disuruh gitu loh, Bu. Jadi semisal uh, itu sebenarnya job desk dia, seharusnya dia mengetahui itu, tapi dia tidak ada kesadaran diri atau inisiatif untuk melakukannya gitu. Terkadang saya sudah sering mengingati atau uh, memberi dorongan kepada dia, tapi dia tetap ke depannya dia tetap melakukan hal yang sama gitu, Bu. Bagaimana menanggapinya gitu? Itu aja sih, Bu. Terima kasih. Baik, ini kayaknya pengalaman pribadi kamu ya, Fis ya. Kan, misalkan nih, kita mengalami hal yang demikian, kita sebagai pemimpin, bawahan kita nih sulit banget diatur, ya kan? Apa-apa itu harus disuruh gitu ya. Kalau sekali 2 kali kita nyuruhnya enak, tapi kalau berkali-kali kita nyuruhnya juga nggak enak ya. Seolah-olah kita kayak arogan, padahal yang kita suruh itu aja, tapi belum dikerjakan. Ya, makanya perlu kalau misalkan dalam organisasi itu ada namanya struktur organisasi. Dari struktur organisasi ini kan jelas job desk-nya.
apa-apa saja tugas dan tanggung jawabnya. Makanya perusahaan itu nggak mau tuh repot-repot menegur orang setiap hari, setiap saat. Makanya ada struktur organisasi plus job desk-nya. Jadi misalkan nih Hafiz nggak perlu saya perintah, tapi Hafiz tahu apa yang harus dikerjakan. Ya, pekerjaan itu kapan di report ke saya, Hafiz tahu. Nah, makanya perlu ada struktur organisasi tersebut supaya jelas apa yang harus kita kerjakan. Tapi kalaupun kita ketemu dengan case yang seperti Hafiz katakan tadi, biasanya 1-2 kali Hafiz enak menegurnya atau mengingatkannya. Tapi kalau berkali-kali ya agak sulit juga. Apa yang kamu harus lakukan ya? Kamu jangan bosan-bosan untuk mengingatkan dia. Apalagi posisi kamu adalah sebagai pemimpin. Ya, nah, mungkin yang 1-2 kali kamu dengan cara bercanda. Gimana tugasnya? Udah belum? Laporin ke saya gitu ya. Oh ternyata dengan cara bercanda juga masih nggak dihiraukan gitu ya. Agak tegas dikit nih. Saya tunggu ya nanti ya sampai jam 5 sore misalkan. Posisi kita jadi pemimpin boleh lakukan itu. Ternyata nggak diindahkan juga. Kamu gimana nih kerjaan? Kalau nggak dikerjakan nanti saya kasih SP ya. Boleh nggak itu? Boleh. Nanti ada satu materi membahas tentang itu. Bagaimana kita mengambil apa ya? Ada dengan cara menakut-nakutin. Cara menakut-nakutin itu adalah cara terakhir yang kita ambil. Jadi jangan di awal Hafiz sebagai pemimpin langsung, kamu kalau nggak kamu kerjakan saya kasih SP, jangan. Itu akan kamu lakukan setelah kamu kehabisan cara dengan cara menakut-nakutin itu. Tapi kalau di awal kamu harus melakukan pendekatan. Ya dia maunya gimana? Oh ternyata dengan cara yang pendekatan yang baik, pendekatan yang manusiawi, nggak diindahkan. Kamu mulai memakai kekuasaan kamu. Jam 5 sore saya tunggu ya sebelum kita pulang kerja. Atau misalkan dalam tugas kelompok aja. Ini kan deadline-nya semakin dekat nih. Paling nggak besok ya udah ngumpulin ke saya gitu. Itu udah agak tegas. Tapi misalkan nih nggak diindahkan juga dalam tugas kelompok. Ya udah, gue kerjain tapi nama lu nggak masuk ya. Itu kan sudah ambil tindakan yang menakut-nakutin. Itu boleh kita lakukan. Tapi menakut-nakutin itu adalah opsi terakhir. Jadi jangan itu yang pertama kita lakukan, tapi justru itu yang terakhir kita lakukan kalau memang dengan cara pendekatan itu belum berhasil. Jadi kita sebagai pemimpin pun nggak mungkin hanya dia-dia saja yang kita tegur. Nggak mungkin hanya dia-dia saja yang kita suruh gitu kan. Banyak tugas lain, banyak orang lain yang harus kita evaluasi. Tapi boleh jalan terakhirnya Hafiz pakai cara menakut-nakuti. Tapi itu cara terakhir ya. Setelah kamu tidak berhasil melakukan berbagai pendekatan dengan orang tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Fis ya. Baik Ibu, terima kasih Ada banyak lagi atas boleh, jawabannya. silakan. Sebelum kita lanjutin ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, aku mau bertanya. Boleh, silakan, Nida. Ibu kan tadi sempat bilang kalau pemimpin yang menyuruh bawahannya untuk mengambil keputusan itu mencerminkan seorang pemimpin yang kurang memiliki rasa kepercayaan diri. Ya. Bagaimana caranya menguatkan rasa kepercayaan diri bagi seorang pemimpin agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik? Itu, Bu. Oke. Ya, seorang pemimpin itu dari dia ditunjuk atau dia menunjuk diri sebagai pemimpin, harusnya dia bisa mengukur. Contoh, Nida misalkan saya tunjuk sebagai ketua BEM. Ya, Nida bisa mikir nih, saya mampu nggak ya? Saya pede nggak ya? Saya bisa nggak ya? Saya siap nggak ya? Dan lain sebagainya. Pada saat Nida merasa saya mampu, saya siap, saya bisa, jadi pada saat pengambilan keputusan dia merasa oh saya nggak cocok nih jadi ketua BEM karena saya nggak punya percaya diri dan lain sebagainya. Ya akhirnya Nida nggak memilih jabatan itu atau kesempatan itu. Tapi pada posisi misalkan kita sudah dipilih sebagai pemimpin, tapi kita nggak mampu nih mengambil keputusan, kita suruh bawahan kita mengambil keputusan, ya itu sebenarnya salah satu tindakan yang kurang tepat. Ya, kurang tepat ini bukan berarti salah. Kurang tepat ini ya momen juga.
Kalau misalkan Nida dalam keadaan yang tidak baik gitu kan, lagi sakit, Nida suruh bawahan Nida ngambil keputusan dengan sepengetahuan Nida, itu boleh-boleh saja. Tapi dalam keadaan yang Nida lagi sehat, tidak ada masalah dan harusnya Nida ambil keputusan, Nida nyuruh bawahan, itu yang salah. Ya, berarti kamu tidak percaya diri atau kamu tidak punya kemampuan sehingga kamu menyuruh orang yang mampu untuk mengambil keputusan. Kalau posisi kamu ada pada posisi itu, bagaimana cara kamu untuk meningkatkan rasa percaya diri kamu? Caranya banyak. Misalkan Nida buat kelompok kecil, ya ada forum group discussion, mungkin kalian pernah dengar ada kegiatan FGD, ya buat beberapa kelompok. Kamu pilih nih siapa-siapa saja bawahan-bawahan kamu yang skillnya punya, yang mungkin dia bisa menyelesaikan masalah, lalu kamu kumpulkan mereka. Oke, nanti opini-opini mereka kamu rangkum, lalu tetap kamu yang harus mengambil keputusan. Walaupun keputusan itu kan sebenarnya dari bawahan juga, tetapi ya gayanya kamu nih sebagai pemimpin supaya nggak kelihatan kita nggak paham, supaya nggak kelihatan kita nggak punya kemampuan, ya caranya seperti itu. Kamu kumpulin mereka, kamu pilih berapa orang, 6, 7, 8 orang, kamu buat diskusi, ya kamu pimpin diskusi itu, kamu rangkum, ya otomatis kamu dapat jawaban, tinggal kamulah yang menentukan atau yang mengambil keputusan. Ya, jadi jangan kelihatan kalau kamu misalkan ada pada posisi pemimpin, tetapi kamu kurang paham nih, jangan perlihatkan itu ke bawahan. Misalkan Nida bilang, nggak ngerti nih masalahnya kayak gimana, nggak boleh. Itu harga diri kamu sebagai pemimpin. Cukup kamu yang tahu bahwa kamu nggak paham. Di depan bawahan kamu ya kamu harus pede, seolah-olah kamu bisa, seolah-olah kamu paham. Nah, tinggal tadi strateginya kita pakai. Kita kumpulin mereka atau dalam keadaan yang santai. Nanti pulang kerja kita makan bersama ya, kita pilihlah resto tertentu gitu ya. Kita makan 7 orang, ngobrol-ngobrol santai. Ya namanya kita pemimpin ya kita punya banyak strategi. Nanti kita kumpulin jawaban mereka, tetap kita yang harus mengambil keputusan. Jadi jangan pernah kita menunjukkan bahwa kita tidak mampu. Sebagai seorang pemimpin, itu rasa percaya diri kamu munculkan dulu. Ya, supaya orang yakin bahwa kamu sebenarnya mampu. Cukup kita yang nggak tahu kalau kita nggak mampu. Jangan kita kasih tahu. Nanti misalkan Nida bilang, gue nggak paham nih, gue nggak paham. Jadi semua karyawan kamu tahu bahwa kamu nggak paham. Akhirnya mereka merasa bahwa kamu nggak layak jadi pemimpin. Jadi ketidakpahaman kita cukup kita aja yang tahu, nggak perlu disampaikan ke bawahan kita atau ke orang lain. Ya, kurang lebih seperti itu ya Nida ya. Biasanya kayak itu. Jangankan pemimpin, dosen aja gitu. Kadang-kadang kalau misalkan ada masalah yang dia tidak bisa selesaikan, ya dia nggak mungkin bilang ke mahasiswanya, saya nggak paham nih, nggak mungkin. Ya kan? Pasti dia punya strategi dosen tersebut. Apa caranya? Ya mungkin dipanggil nih ketua-ketua kelasnya, atau mungkin dipanggil nih mahasiswa-mahasiswa yang dianggap pinter, punya skill. Nanti diajak diskusi, lalu tiba-tiba dia dapat opini dari mahasiswanya, dialah yang mengambil keputusan. Jadi jangan pernah orang tahu bahwa kita nggak paham. Nanti harga diri kamu sebagai seorang pemimpin nggak ada kalau kamu udah ngaku saya nggak ngerti, saya nggak paham. Ya, kurang lebih kayak gitu ya Nida ya. Cukup kamu yang tahu kalau kamu memang pada posisi itu nggak paham atau nggak pede. Ya, ada lagi Nida boleh? Udah, Bu. Ya, ada lagi yang lain? Saya ingin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Tadi Ibu katakan Ibu harus bisa mengajari dan bertanya. Nah, gimana sih cara mengerjakan sesuatu, tapi pemimpinnya itu nggak tahu nih caranya. Apa sih bantuan yang dapat diberikan oleh pemimpin tersebut? Terima kasih, Ibu. Tadi misalkan seorang pemimpin ngasih pekerjaan, tapi karyawannya bertanya gitu ya. Karyawannya nggak bisa mengerjakan, karyawannya itu bertanya kepada pemimpinnya cara menyelesaikannya seperti apa gitu. Iya, Ibu. Ya, yang menjadi pertanyaan kamu?
Gimana cara ngerjainnya? Pemimpinnya juga nggak ngerti Iya. untuk mengerjakannya seperti apa, gitu ya. Biasanya posisi kita sebagai pemimpin, kita melakukan apa gitu. Oke, baik. Kalau yang saya tangkap ya, Dinara tadi, pemimpin kasih tugas ke bawahan, lalu bawahan nggak ngerti nih cara menyelesaikannya, bawahan nanya ke pimpinannya lagi, tapi pimpinannya juga sebenarnya nggak ngerti gitu ya. Kira-kira gimana? Kalau kita pada posisi kita sebagai pemimpin, misalkan saya nggak tahu nih, saya suruh Dinara mengerjakan. Ternyata Dinara juga nggak tahu nih ya. Dinara balik bertanya nih ke saya, Miss Ilona gimana nih cara menyelesaikannya? Dalam hati saya pasti gini, saya aja nanya ke kamu, masa kamu balik nanya ke saya? Tapi pemimpin kan seperti pertanyaan Nida tadi, jangan sampai orang tahu kalau kamu tidak tahu. Ya, cukup kamu yang tahu. Kenapa? Disitulah letak harga diri kamu. Disitulah letak bahwa kamu apa ya, punya kredibilitas atau tidak gitu ya. Jadi jangan sampai tahu. Caranya gampang sekali, Dinara. Misalkan gini, coba kamu tanya ke Tasya, gimana selesai penyelesaiannya? Atau kamu bandingkan nanti, ya, Tasya dengan Kayla tuh gimana penyelesaiannya? Nanti setelah itu baru ke saya, nanti saya kasih tahu. Nah, sebenarnya saya pun nggak tahu, tapi kan saya nggak mungkin bilang ke Dinara, gimana ya? Saya juga nggak ngerti deh, kan nggak mungkin, nggak pernah ada pemimpin yang mengaku seperti itu kan. Tapi supaya Dinara nggak curiga saya nggak tahu, nah, misalkan Tasya manajer, Kayla manajer gitu kan, Abigail manajer gitu ya. Nanti saya suruh kamu nanya ke mereka. Coba kamu nanya dulu ke Tasya, apa jawaban dia? Kamu bandingin dengan jawaban Kayla, ya. Nanti kamu bandingin lagi dengan jawaban Abigail. Kira-kira menurut kamu yang mana yang oke? Nah, nanti kan kamu report nih, Tasya bilangnya kayak gini, Kayla bilangnya kayak gini, ya, Hafiz bilangnya kayak gini, gitu ya. Sebenarnya pada saat kamu report itu, saya mulai berpikir, oh ya kayaknya jawaban Hafiz yang paling oke. Padahal saya pun nggak tahu. Jadi kamu sebagai seorang pemimpin jangan pernah ngasih tahu ke bawahanmu kalau kamu pun nggak paham. Tapi pakailah strategi. Makanya di materi kita kan ada formula strategi. Itu yang kamu pakai untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nanti misalkan suatu sore hari kita udah mau pulang, saya tanya, Dinara tadi kamu udah nanya ke para manajer. Sudah Bu, gitu ya. Apa jawaban mereka? Si Anu jawab ini, si Anu jawab ini. Menurut kamu yang mana yang oke? Nah, padahal saya pun sebenarnya kembalikan lagi ke kamu. Oh, saya setuju dengan Hafiz gitu kan. Alasan kamu apa? Saya tanya lagi, itu sebenarnya saya sedang menggali. Tapi kamu kan nggak tahu. Disitulah letak seorang pemimpin bagaimana dia mampu mengendalikan semuanya. Pada saat kamu sudah mengatakan, ya jawaban Hafiz paling oke karena bla 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 bla. Boleh sih kalau kamu memadukan jawaban Hafiz sama Tasya. Nah, padahal kan saya selama ini juga nggak kepikiran ke sana, tapi karena ada jawaban-jawaban, masukan-masukan dari bawahan gitu ya, makanya kita dengan bawahan itu hubungannya harus baik, harus harmonis. Pada saat-saat kayak gini kita dibantu, walaupun sebenarnya mereka nggak tahu nih, kita pun nggak tahu. Ya, jadi jangan sampai tahu bawahan kita, bahwa kita sebagai pemimpin tidak tahu. Ya, cukup kita aja, tapi dengan berbagai macam cara, berbagai macam strategi. Ada yang dirugikan nggak? Nggak ada. Dengan case kayak gini nggak ada yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Nggak ada. Kecuali kalau saya arogan gitu ya. Dinara, kamu sekali lagi nanya, nanti saya kasih SP kamu. Itu kamu dirugikan. Di sini kan posisinya nggak ada yang dirugikan. Ya, semua berpikir, semuanya mulai menganalisis gitu kan, menguntungkan nggak ya, menguntungkan kita ya. Jadi arogan, ada saat-saat di mana kamu butuh bawahan kamu ya bodoh amat kalau kamu arogan dengan mereka. Tapi kalau hubungan kamu dengan bawahan kamu itu baik, ya, pada saat-saat kita butuh mereka, pendapat mereka, kita ajak mereka meeting, kita ajak mereka misalkan menyelesaikan satu problem, mereka pasti dengan senang hati menyelesaikan masalah itu. Dan jangan pernah mengaku
ke bawahan kita kalau kita tidak paham. Ya, ingat itu ya. Siapapun dari kita di sini jangan pernah ngaku. Itu harga diri kamu. Kalau kamu bilang sebenarnya gue juga nggak ngerti nih, aduh itu bahaya. Ya, orang akan menjengkal kamu, orang akan menilai kamu. Nggak layak nih sebenarnya Bu Ilona jadi pemimpin. Apa-apa nggak tahu, apa-apa nggak tahu. Cukup saya yang tahu kalau saya sedang tidak tahu. Kamu nggak perlu tahu. Ya, begitu juga dengan posisi kamu kalau dipercaya menjadi seorang pemimpin ya. Kurang lebih seperti itu ya Dinara ya. Pernah jadi pemimpin? Bawahannya aja sih Bu saya. Bendahara? Ya bendahara. Wah, banyak duit dong kamu. Aduh. Duit orang ya yang diputer-puter puter-puter gitu ya. Kalau duit sendiri enak, ini kan duit orang yang diputer-puter ya. Oke, Dinara ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh? Sudah cukup Ibu, terima kasih. Boleh. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Boleh, silahkan. Ibu izin bertanya. Silahkan, Salwa. Sebelumnya ini masih terkait yang tadi, yang tentang ketidakpercayaan diri itu. Kan kalau ketidakpercayaan diri itu tuh nanti bakal nimbulin ketakutan gitu loh Bu kadang-kadang. Ketakutan hal-hal yang mungkin belum tentu terjadi, tapi kayak kita udah takut duluan sebagai pemimpin. Nah, rasa takut itu tuh kadang kayak suka bikin kita benar-benar nggak percaya diri. Dan itu tuh haruskah dibuang? Karena kan orang ada yang bilang, ketakutan kayak hal-hal yang belum terjadi itu udah nggak usah dipikirin karena itu nanti bakal nimbulin hal negatif. Tapi tapi saya mikir apakah juga harus dipertahanin gitu sebagai rasa awas gitu loh Bu. Jadi kayak kita nyari solusinya sejak dini. Jadi saya bingung tuh antara dua itu harus dibuang atau tetap dipertahankan sebagai rasa awas. Udah Bu. Terima kasih. Kalau kita tidak punya rasa percaya diri sebagai seorang pemimpin. Saya balik nanya, kamu pernah itu nggak? Pernah jadi pemimpin nggak? Pernah, tapi udah lama banget. Ya udah lama banget. Oke, dalam hal itu kamu punya rasa percaya diri nggak jadi pemimpin? Enggak, jujur enggak. Oh, berarti kamu lagi curhat nih ya. Baik. Ya, kembali lagi kalau kamu tidak punya apa ya, belum mampu lah ya, bukan tidak punya, belum mampu. Ya, belum mampu itu pasti akan suatu saat nanti kita pasti akan mampu. Belum mampu menjadi seorang pemimpin, jangan pernah mau. Saya berkali-kali sampai di UPN pun menawarkan saya jabatan. Saya rasa saya belum layak. Makanya saya nggak mau. Gitu ya. Kenapa? Karena ya tadi, jangan sampai nanti saya memimpin di sana bukan tambah maju tapi tambah mundur. Ya, di kampus swasta lain juga pernah menawarkan saya jadi kaprodi. Saya berpikir kayaknya saya belum mampu. Ya, ada 3 kampus sudah menawarkan saya posisi kaprodi. Itu posisi yang ya kalau untuk dosen ya lumayan gitu kan. Bukan dari uangnya ya, tapi dari jabatannya gitu ya. Tapi saya merasa saya nggak mampu. Ya saya mungkin nggak punya rasa percaya diri karena ketidakmampuan saya. Akhirnya saya nggak mengambil. Padahal orang bilang, ya kesempatan nggak datang 2 kali. Iya, tapi kalau kesempatan itu kita ambil tapi menyiksa kita, karena kita tidak percaya diri, karena kita belum mampu, karena kita ya belum layak lah menjadi seorang pemimpin, itu nyusahin diri sendiri, pasti. Ya, jadi kembali lagi, kalau kamu merasa bahwa jabatan kamu itu sudah selayaknya kamu terima, karena kamu punya rasa percaya diri, karena kamu punya kemampuan, karena kamu ya segala macam mampu memimpin, terima. Tapi kalau belum jangan. Kenapa? Karena nanti akhirnya kamu menghindar terus. Pada saat kamu diminta pendapat, oh ntar dulu ya lagi meeting. Padahal kita nggak meeting. Cuman kita belum ada pendapat. Bu, gimana nih ambil keputusan segera? Ntar dulu ya, saya lagi sibuk banget nih, lagi ketemu dengan klien. Padahal enggak. Akhirnya apa? Kita berbohong untuk menutupi kebohongan lagi. Kalau kamu ada posisi itu, harusnya kamu jangan memilih menjadi pemimpin karena kita belum layak. Tapi kalaupun kita sudah dipilih pada kondisi yang seperti kamu ceritakan tadi, Salwa, gitu ya, kita udah milih nih, ternyata nggak seenak yang kita pikirkan, banyak banget kerjaannya, tugas tanggung jawabnya, dan lain sebagainya. Ya, percaya diri kamu menurun, gitu kan? Tapi mau nggak mau kan kamu harus menghabiskan masa jabatan kamu, ya.
caranya tadi kayak tadi, undang teman-teman kamu, bawahan kamu, tanya solusi ke mereka, tapi jangan perlihatkan bahwa Salwa tidak paham, jangan tunjukkan bahwa Salwa tidak pede. Kita dengan apa ya, otoritas kita sebagai pemimpin kan kita bisa menunjuk, kita bisa menyuruh, ya kita bisa mendorong, mengajak dan lain sebagainya. Gunakan itu. Ya, tapi jangan kamu tunjukkan ke orang-orang bahwa kamu tidak paham. Itu kuncinya satu aja. Tapi bagaimana cara kita? Ya kamu dengan taktik-taktik tadi. Kalau hubungan kamu dengan para bawahan kamu selama ini harmonis, selama ini baik, selama ini tidak ada masalah, saya rasa pada saat mereka kamu ajak kerja sama, mereka nggak keberatan. Tapi kalau kamu arogan nih Salwa ya, selalu nunjuk-nunjuk orang, selalu nyuruh-nyuruh orang, marah-marah. Pada saat kamu bicara, kadang-kadang orang mengabaikan kamu. Kenapa? Ya, kamu dianggap gaya kepemimpinan kamu arogan. Ya, jadi posisikan diri kita sebagai pemimpin yang disukai. Sehingga pada saat-saat tertentu ada problem, gitu ya, ada eh, keputusan mendesak yang harus kita ambil, mereka mau bantu kita. Karena kan nggak selamanya ya kita sebagai pemimpin nggak pede. Ada rasa percaya diri kita misalkan, oh Salwa suka musik gitu ya. Pada saat ada kegiatan-kegiatan musik, pasti Salwa pede. Kenapa? Karena suka skillnya di musik gitu ya. Pada saat skill itu kita pakai untuk menunjukkan bahwa kita sebagai seorang pemimpin yang berkualitas, di situ kamu tunjukkan. Jadi setiap orang pasti punya skill. Teman-teman yang ada di room ini saya yakin ya, kalian itu punya skill. Tinggal kalian kembangkan atau tidak. Pada posisi misalkan kita suka musik, begitu kita ditunjuk menjadi ketua atau leader di kegiatan musik, kamu ambil itu karena memang kamu suka. Tapi kalau misalkan basic kamu nggak ada politik, tapi ditunjuk kamu sebagai ketua dalam kegiatan-kegiatan politik, jangan ambil itu. Itu akan membuat kamu tidak merasa percaya diri. Itu akan nyiksa kamu. Kenapa? Kamu nanti akan nyuruh-nyuruh orang, kamu akan marah-marah ke orang gitu, untuk menutupi apa? Ketidaktahuan kamu. Jadi jangan pernah kita mengambil yang kita belum mampu. Kamu ukur kemampuan kamu. Nanti ada saya nggak tahu apakah di pertemuan kelas kecil atau kelas besar ada berbicara tentang pengembangan diri, ya. Saya paling suka tuh waktu ngajarin pengembangan diri, karena nanti saya tanya, ya Salwa sukanya apa, Nida sukanya apa, Tasya, Abigail dan lain sebagainya. Saya tanya pada saat, oh saya suka di bidang agama, kembangkan. Saya suka di olahraga, kembangkan. Saya suka di musik, kembangkan. Karena kita nggak tahu kesuksesan kita, kalau kita kembangkan itu pasti jadi. Ya, jadi kembali lagi ke pertanyaan Salwa gitu ya. Kalau kita tidak punya rasa percaya diri, tapi kan tidak semua hal. Pasti ada momen-momen tertentu lah kita nggak punya rasa percaya diri karena kita nggak mampu. Tapi kan di momen yang lain, pada saat kita mampu, kita tunjukkan bahwa kita berkualitas, bahwa kita mampu. Ya, begitu juga dengan teman-teman yang lain. Kalau kamu memang berbakat di salah satu bidang, kembangkan itu. Karena itu menjadi nilai jual bagi kamu. Next, kamu menjadi pemimpin, pada saat momen tersebut ya kamu bisa menunjukkan bahwa kamu kredibel sebagai seorang pemimpin. Yang saya ingin tekankan untuk semuanya, ya kalau kita ditunjuk sebagai pemimpin, jangan sampai kita mengaku ke orang lain bahwa kita tidak paham. Ya cukup kita yang tahu. Ketidakpahaman kita ya tinggal kita pakai strategi, kita pakai taktik, supaya orang lain tidak curiga bahwa sebenarnya kita nggak paham ya. Kurang lebih seperti itu ya Salwa ya. Semua harus punya rasa percaya diri yang tinggi. Percaya diri yang tinggi dengan cara kayak gimana? Kalau saya bisa kasih saran ke kalian, saya yakin kita yang ada di sini semuanya pasti punya kuota. Ya, setiap hari mau beraktivitas, luangkan waktu 5-10 menit, kamu baca-baca portal berita online. Ya, terserah mau sampai 10 menit. Kamu pasti akan tahu apa berita-berita nasional, berita-berita internasional gitu ya. Nggak usah kamu baca semuanya, paling tidak headline-nya. Jadi kamu kalau orang ngomong itu nyambung, ya kan? Sayang kan kalau kuota kamu habis hanya untuk games, habis hanya untuk balas-balas sosmed orang gitu ya. Tapi kamu pakai dengan
yang lebih berguna. Apa contohnya? Ya tadi baca berita. Nggak usah kita baca seluruhnya, nggak apa-apa. Misalkan kamu mau baca tentang politik, baca sedikit. Oh, sekarang kayak kemarin ada demo apa? Ojol gitu ya. Habis itu ada demo, sebelumnya ada demo mahasiswa. Kamu harus tahu hal-hal itu, apa tuntutan mahasiswa, apa tuntutan ojol. Nggak usah baca beritanya semua, nggak apa-apa. Yang penting kamu paham headline-nya, garis besarnya. Itu yang paling penting. Ya, apalagi kayak kalian apa ya? Seumuran kalian ini kan rasa ingin tahunya tinggi. Coba diarahkan rasa ingin tahu kita ke arah yang positif. Yakin kalian kalau meluangkan waktu 5-10 menit saja sehari, lebih dari itu ya bagus. Tapi minimal 5-10 menit baca berita-berita, pegang deh omongan saya. Suatu saat kamu pasti merasakan bahwa, oh iya ya, kata Miss Ilona seperti itu. Akhirnya banyak yang kamu tahu. Banyak yang kamu tahu. Jadi kuota kamu juga nggak sia-sia gitu kan. Orang tua beliin kita kuota. Ada manfaatnya. Kamu tahu nasional, kamu tahu internasional gitu ya. Oh saya suka tentang olahraga, nggak apa-apa baca. Bukan harus berita politik yang kamu baca. Nggak, bukan harus berita bisnis yang kamu baca. Kamu suka olahraga, baca. Kamu suka kesenian, ya, baca. Kamu suka budaya, baca. Yang penting kamu punya pemahaman tentang hal itu. Jangan sampai kita, apalagi seumuran kalian ya, misalkan teman kita cerita, film ini bagus ya, kita diem karena nggak ngerti ini. Nggak ada salahnya kita misalkan nggak punya uang nonton di bioskop, nggak apa-apa, baca aja kan ada tuh ya, dia menceritakan tentang apa, siapa-siapa aja aktor aktrisnya dan lain sebagainya. Jadi kalau orang ngomong, orang berbicara, orang sedang membicarakan itu, kita masih nyambung ya. Jadi jangan jangan biarkan orang menjengkal kita karena ketidaktahuan kita. Supaya hal itu tidak terjadi dengan kita, luangkan 5-10 menit setiap hari. Mau pagi, siang, sore, ataupun mau malam tidur, kamu baca berita, akhirnya kamu banyak yang kamu tahu ya. Ini untuk semuanya, bukan untuk Salwa aja, untuk semuanya. Supaya apa ya? Kita itu banyak yang kita ketahui. Jadi kalau orang berbicara apapun kita nyambung, orang bahas apapun kita nyambung gitu ya. Jangan sampai orang bicara film kita nggak nyambung, bicara musik nggak nyambung, bicara politik apalagi gitu ya. Orang kan akhirnya, yang diketahui si Salwa apa sih, semua nggak tahu gitu. Jangan sampai orang begitu ke kita. Supaya kita tidak seperti itu, ya baca-baca karena itu adalah jendela dunia ya. Membaca itu jendela dunia. Kamu akan bisa melihat semua hal dengan membaca ya. Oke, Salwa, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh? Atau yang lain, teman yang lain? Sangat cukup, Bu. Terima kasih banyak. Ibu, Sama-sama. saya mau nanya. Silakan, Sarah. Kan sebelumnya Ibu bilang dalam pemimpin sama karyawan itu harus memiliki hubungan yang terjalin dengan baik dan harmonis. Nah, Ya. bagaimana caranya hubungan yang dibangun itu enggak menciptakan rasa hutang budi kepada karyawan, jadi misalnya karyawan itu ingin resign, dia tidak merasa bingung atau terikat gitu. Baik. Kalau misalkan hubungan harmonis itu kan wajib ya dilakukan atasan ke bawahan. Kenapa? Karena supaya menciptakan rasa nyaman karyawan dalam bekerja. Kalau misalkan kalian pernah bekerja atau pernah mendengar teman-teman keluarga kita cerita tentang pekerjaan, ya, ada orang yang nyaman dengan pekerjaannya karena pemimpinnya ya tadi ya dekat dengan karyawan. Ada orang yang nyaman bekerja karena gajinya besar. Ada orang nyaman bekerja karena fasilitasnya lengkap dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Salah satu orang karyawan itu nyaman dalam bekerja itu ya kalau gaya kepemimpinannya itu disukai. Ya, makanya saya bilang bagaimana caranya kalau kamu suatu saat nanti dipercaya menjadi pemimpin dalam suatu perusahaan, hubungan kamu dengan para karyawan kamu harus harmonis. Ya, tapi kalau misalkan case-nya ada karyawan yang merasa, oh harus resign sama bos saya, dia udah baik banget. Oke, kembali lagi. Kamu bisa mengutarakan ke atasan kamu, alasan kamu resign apa. Banyak misalkan alasannya, oh karena saya mau merit, akhirnya saya harus memutuskan untuk berhenti bekerja misalkan. Utarakan aja.
Benar nggak kamu karena mau merit kamu berhenti bekerja? Jangan itu jadi alasan tahu-tahu kamu pindah bekerja tempat orang lain. Nanti hubungan kamu secara personal dengan atasan kamu malah jadi nggak baik. Atau misalkan gini, kayaknya saya harus mencari sesuatu yang berbeda. Ya kita utarakan aja, gitu ya. Nanti pasti akan diberikan negosiasi ke bos kamu. Kadang-kadang pemimpin itu tahu pada saat kita minta resign itu, oh kayaknya dia minta naik gaji, tapi nggak enak nih, misalkan. Bos kita udah bisa tuh mereka-reka, nanti dia akan cari tahu selama ini pernah naik gaji nggak, selama ini pekerjaannya kayak gimana. Oh ternyata layak nih dia dinaikin gaji. Udah kamu di sini aja, nanti gaji kamu saya tambah gitu ya. Biasanya itu akan dilakukan negosiasi. Walaupun secara personal itu dekat, tetapi kalau misalkan dalam pekerjaan, kalau kita memang sudah merasa nggak nyaman lagi bekerja di situ, bukan karena pemimpinnya, tetapi karena misalkan nggak ada fasilitas, ya kita bisa sampaikan, ya saya gimana mau kerja maksimal, Pak, fasilitasnya nggak mendukung. Nanti kan bisa dipertimbangkan oleh atasan kita. Atau misalkan tadi kita berhenti bekerja karena sudah punya anak, atau mau merit, atau lain sebagainya. Lebih baik jujur. Ya, hubungan kamu secara personal dengan atasan kamu akan tetap terjalin. Banyak orang begitu resign, dia dengan atasannya atau mantan atasannya jadi nggak baikan. Kenapa? Karena bohong. Kalau dia jujur, Pak, mohon maaf Pak, saya berhenti bekerja karena kita bohong nih. Suatu saat pasti bos kita tahu, mantan bos kita tahu kita bohong. Ya udah, secara personal pasti bermasalah. Tapi sebaiknya kalau kamu mau resign, ya kamu sampaikan alasan resign kamu itu apa. Jujur aja, karena kan hubungan personal itu akan tetap terbina kalau misalkan kamu dengan jujur menceritakan alasan kamu tidak bekerja di situ lagi. Tapi kalau kamu bohong nih, yang enggak, yang apa ya, yang akhirnya jadi bumerang bagi kamu. Padahal kamu pindah ke perusahaan sebelah, tapi kamu bilangnya mau berhenti kerja karena mau merit, ya, atau karena udah punya anak dan lain sebagainya. Begitu atasan kita tahu, ya hubungan personalnya tidak baik. Tapi kembali lagi, biasanya orang kalau sudah nyaman, ya nyaman karena gaya kepemimpinan, nyaman karena fasilitas, atau gak nyaman karena salary, biasanya orang bertahan karena dia akan mikir panjang, belum tentu saya di tempat baru mendapatkan kenyamanan ya. Makanya kalau misalkan kita lihat kenapa ya orang tua saya dari pertama kerja sampai sekarang di situ-situ aja nggak pindah-pindah, ya pasti dia nyaman. Ya mungkin nyaman karena pemimpinnya, mungkin nyaman karena fasilitasnya, ya mungkin nyaman karena rekan-rekan kerjanya, ya dan lain sebagainya. Jadi kalaupun kita ada pada posisi saya mau resign, sampaikan. Jangan berbohong supaya hubungan personalmu dengan atasanmu akan tetap terjalin. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Sarah ya. Baik, Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Boleh? Ibu izin bertanya, Boleh, silakan. kadang kan kita sebelum ditunjuk sebagai pemimpin, kita itu pasti harus memberikan visi misi kita. Nah, Ya, misalkan kita sudah terpilih, terus ya. pas ternyata sudah masuk organisasi, visi misi kita nggak didukung anggota. Kayak maksudnya banyak anggota yang kayak, apalagi dalam organisasi kecil kayak, itu kan proker kamu, kamu Hmm, aja yang kerja sendiri. Kadang suka kayak gitu kan, Bu. Itu gimana ya, Bu? hmm. Cara kita sebagai pemimpin untuk menanggapi hal itu. Apalagi kita harus menyelesaikan masa jabatan itu. Terima kasih, Bu. Baik. Visi misi itu kan kadang-kadang kita buat hanya untuk dipilih ya. Wah, makanya kayak misalkan kita mau mencalonkan diri jadi gubernur. Visi misinya keren-keren banget gitu kan. Atau supaya dipilih jadi presiden gitu ya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kalau dalam lingkup yang lebih kecil, ya anggaplah di perusahaan atau di organisasi akhirnya kita kepilih karena visi misi kita ternyata pada saat kita mau implementasikan itu nggak sesuai nih. Nggak apa-apa deh, bisa kumpulkan mereka, kamu bisa rubah itu sesuai organisasitas aja. Tinggal gimana kamu melakukan lobby negosiasi dengan bawahan kamu. Oh ternyata visi misi kita nggak sesuai nih pada saat diimplementasikan di organisasi tersebut. Nggak apa-apa, itu kan fleksibel aja.
Tinggal yang mana yang oke, prokernya kamu kita jalani bersama, yang tidak oke kita revisi bersama. Nanti kalau sudah kesepakatan bersama, otomatis mereka akan mendukung setiap proker kita atau visi misi kita. Itu biasanya akan berubah. Sama kayak misalkan pemilihan presiden, ya pemilihan gubernur. Mereka pasti buat visi misi, program kerja dan lain sebagainya itu pasti indah-indah. Tapi belum tentu itu bisa diterapkan, bisa diimplementasikan di negara atau di organisasi atau di komunitas. Tinggal nanti pada saat sudah terpilih kita meeting bersama kira-kira proker apa yang kita lakukan yang bisa diimplementasikan di organisasi itu. Yang tidak ya mau nggak mau kita buang walaupun mungkin itu visi misi utama kita. Tapi kalau nggak sesuai dengan organisasi kita ya mau nggak mau rela nggak rela kita harus buang visi misi itu ya. Jadi fleksibel aja deh Swita kalau hal itu ya. Oke, baik. Terima kasih, Jangan Bu. kaku, ya jangan kaku dengan proker. Oh supaya saya kelihatan wibawa, saya tetap nih. Ya nggak didukung karena misalkan susah untuk diimplementasikan, ya kan, susah untuk dijalanin. Tapi kita supaya kelihatan wibawa nih, nggak mau nih visi misi kita dirubah nggak bisa ikutin, ya karena kita di situ kan bukan one man show, bukan sendiri bekerja, tapi kita butuh orang lain untuk mendukung pekerjaan kita. Otomatis harus kesepakatan bersama. Ya, kurang lebih kayak gitu ya, Deswita ya. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Boleh, ada lagi? Silakan, silakan. Ada lagi? Boleh. Oke, kalau tidak ada lagi, saya kasih waktu kalian 5 menit deh, 5 menit. Jadi jangan lama-lama, 2 menit, 2 sampai 3 menit deh. Boleh kalian kalau misalkan kita pada masa kepemimpinan beliau kita belum lahir kita bisa searching ya kita lihat kira-kira nih gaya kepemimpinan siapa yang kamu sukai. Indonesia aja boleh presiden, boleh gubernur, boleh bupati walaupun kita tidak ada di kepemimpinan mereka. Tapi minimal kita bisa baca-baca mereka pada saat mereka menjabat dulunya atau pada saat sekarang menjabat seperti apa. 2 sampai 3 menit nanti saya random aja saya nanya kamu memilih pemimpin pemimpin nasional ya yang ada di Indonesia ya yang kamu sukai gaya kepemimpinannya siapa. Silakan.
Baik. Siapa nih? Waktu kita udah habis ya? Oke, sebentar aja. Saya minta waktu sebentar. Em, yang dari tadi belum nanya kali ya. Ahmad Rifa Fahrezi. Ada? Ada, Bu. Oke. Kamu menyukai gaya kepemimpinan siapa? Kalau dari saya suka sama kepemimpinan Ahok, Bu. Ahok, kenapa? Karena dari sikap beliau berani memarahi dan melawan pejabat, termasuk DPRD yang tidak melakukan tugas dengan sebagaimana mestinya. Dan beliau Oke. berani melaksanakan fungsi jabatannya yang benar-benar mewakili pemikiran terpendam warga DKI Jakarta, yaitu menghilangkan kekumuhan Jakarta, Bu. Oke. Tadi kamu mengidolai Ahok ya, Basuki Cahayapurnama ya, Iya, Bu. karena gaya kepemimpinannya yang tegas. Oke, boleh. Silakan saja. Medita Restu, ada? Ada, Bu. Oke, kalau kamu nih, Medita, kira-kira menyukai gaya kepemimpinan siapa? Saya suka gaya pemimpinannya B.J. Habibie. Mm-mm. Karena Kenapa? dia tidak ragu untuk mengambil resiko. Tidak ragu mengambil resiko. Setelah itu, apa lagi? Dia juga bertindak cepat gitu, kayak spontanitas gitu, Bu. Oke, jadi kalau pemimpin yang seperti itu biasanya kalau ada keputusan yang mendesak, dia siap gitu ya. Karena terbiasa untuk mengambil keputusan yang cepat. Oke, boleh. Terima kasih, Medita. Satu lagi. Ini ada Ferol dan Vicky. Ini Iya, Bu. berdua gitu. Ferol? Oh, berarti kan. Ini kalian satu Iya, Bu, kos-kosan satu atau kayak gimana kos-kosan, nih Bu. ceritanya nih? Oh, satu kos-kosan. Supaya Iya, irit Bu. ya. Apalagi di kosannya nggak ada wifi ya. Waduh, boleh, boleh. Boleh, ini saya tanya satu-satu dulu. Ferol dulu. Siapa gaya kepemimpinan siapa yang kamu Oke, Bu, sukai? kalau saya sendiri mungkin saya mau ngambil dari SBY sendiri ya, Bu, karena saya ngerasain tumbuhnya itu di masa kepemimpinan SBY. Yang pertama itu dia menjunjung tinggi namanya demokrasi kan, Bu. Saya tahu itu saya SD itu saya berangkat pagi, kebetulan itu sering banget yang namanya demo-demo pagi, terus pulang sekolah juga sering ketemu yang namanya demo. Itu menurut saya itu dia masih mendengarkan rakyatnya, Bu. Terus yang berikutnya dia juga banyak pembangunan jalan-jalan yang dia bangun, tapi walaupun masih mangkrak, tapi itu menurut saya sangat membantu sih, Bu. Itu aja, Bu. Oke, Ferol suka itu. Kalau Fikri? Nah, kalau saya ini sih, Bu, apa namanya? Pak Anies. Anies Baswedan. Saya kan Kenapa dengan Pak Anies Baswedan? tumbuh di Jakarta ya, terus banyaklah fasilitas yang dibuat sama Pak Anies gitu, Bu. Saya juga ngerasain langsung dampaknya. Kayak apa namanya, Jaklingko saya pakai tiap hari waktu SMA. Terus sumur resapan juga apa namanya, menanggulangi banjir juga, Bu. Sumur resapan di Jakarta. Oke, karena kamu mengidolakan Pak Anies, tahu dong, beliau mencalonkan jadi gubernur nggak? Kemarin kan sempat, Bu, jalanin, cuman kan kagak jadi katanya. Kagak dapet partainya. Karena apa? Nggak ada partai yang menerima ya? Iya. Oke, baik. Ya itu cuman itu aja ya, kita nggak cerita politiknya. Kamu menyukai dengan gaya kepemimpinannya Pak Anies Baswedan ya? Boleh. Oke, dari beberapa teman-teman yang saya tanya secara random aja, ya semua sudah memilih nih gaya kepemimpinan siapa yang mereka sukai.
Teman-teman yang lain yang belum saya panggil juga pasti sudah menyiapkan nih. Oh, saya suka dengan si A, si B, si C gitu ya. Dan ada alasan-alasan kita karena apa kita menyukai gaya kepemimpinan beliau ya. Oke, karena memang waktu kita juga tidak terlalu panjang. Sebenarnya kalau kelas besarnya harusnya agak lama nih. Jadi diskusinya kan enak ya. Tapi karena memang keterbatasan waktu, minggu depan masih ketemu dengan saya. Nanti saya di awal pertemuan saya akan nanya lagi 3 orang lagi, kira-kira gaya kepemimpinan siapa yang kamu sukai. Baru nanti kita masuk ke materi kita di minggu depan ya. Oke, terima kasih semuanya sudah join di pagi hari ini. Saya berharap kita semuanya sehat ya, terutama kalian juga harus tetap jaga semangatnya karena ini masih minggu kedua. Masih jauh perjalanannya untuk menyelesaikan semester ini. Semangatnya harus dijaga nih sampai di akhir semester. Apalagi MKWK itu ada tugas kelompok ya yang menghasilkan 3 output. Minggu depan juga akan kita bahas. Nanti tiap-tiap kelompok akan melaporkan progresnya seperti apa. Ya, semuanya harus bekerja secara bersama-sama dengan tim supaya selesai tepat waktu dan hasilnya juga maksimal. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu kembali minggu depan. Selamat pagi. Maaf Ibu, Terima untuk kasih, Bu. absen Ibu. Iya, Makasih, Bu. sama-sama Terima kasih, ya. Bu. Sehat Kasih, Bu. semuanya ya. Sama-sama. Banyak Ibu. Sama-sama. Maaf Ibu, untuk absensi nanti gimana ya Bu? Boleh nanti masing-masing ketua kelas WA saya. Kan tadi saya udah kasih WA ke Ryan ya. Nanti tolong bantu siapa yang tidak hadir.